Dan pemirsa, berikut kami tampilkan konferensi pers yang dilakukan pihak Financial Angel setelah ditetapkan Polda Jatim sebagai tersangka. Oke. Udah, silakan. Vanessa, gimana perasaannya ditetapkan jadi tersangka? Sudah resmi ditetapkan jadi tersangka? Mungkin kuasa hukum yang akan menjawab. Update Polda kemarin dulu deh, Bang. Oke, gini ya. Jadi kemarin Vanessa diperiksa, statusnya masih saksi. Kemarin itu pemeriksaannya masih terkait dengan chat, karena itu berupa pemeriksaan tambahan dari BAP yang pertama, dan kemarin BAP kedua tambahan itu isinya hanya mengklarifikasi chat antara Vanessa dengan saudara Siska. Hanya sebatas itu. Nah, kemudian berlanjut ke ini, pemeriksaan masalah transfer itu belum selesai. Baru penyidik itu baru menanyakan kalau tidak salah 3 transferan. Nah, cuman keburu Vanessa kondisinya drop, sakit, jadi kemarin itu ditunda dulu. Ditunda lagi pemeriksaannya sampai keadaannya pulih. Jadi hanya baru sebatas itu. Jadi kalau hari ini status hukum barusan kita dengar ada pemberitaan status hukum TSK terhadap Vanessa, kita juga bingung karena pemeriksaannya belum ada. Kita lihat ya, dari pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan kedua kemarin belum ada seperti yang dituduhkan. Kalaupun mau dipakai pasalnya itu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 atau 216 junto 506. Nah, jadi pasal yang mau diterapkan ke Vanessa ini yang mana gitu dari pihak Polda Jawa Timur. Tapi biarlah itu kewenangan dari Polda Jawa Timur. Nanti kita, karena kan kita belum terima nih secara resmi panggilan sebagai tersangka. Nanti kita akan tanggapin. Yang jelas kita akan menempuh jalur hukum yang sesuai dengan prosedur lah. Prosedur hukum. Hanya kami sebenarnya agak kecewa karena pemeriksaannya sendiri belum ada yang mengarah Vanessa ini melanggar pasal-pasal tersebut. Mungkin itu untuk pemeriksaan kemarin. Ada yang lain? Bang, itu kan beberapa media udah merilis, dalam arti dari Polda Jatim udah kasusnya udah diresmikan jadi tersangka, kurungan 6 tahun penjara dan kena undang-undang ITE. Seperti apa, Bang? Ya, itu seperti saya bilang, kalau dasar pemeriksaan kemarin belum ada yang kita lihat ya, maksudnya kalau pemberitaan yang ada, bukan dari, kita nggak ngerti, kita tidak mau nyebut Polda Jawa Timur. Intinya pemberitaan yang ada bahwa klien kami dituduhkan ada mengandung chat-chat yang melanggar kesusilaan. Chat yang mana yang melanggar kesusilaan? Terus ada foto, ada video chat, video atau foto yang mana yang melanggar kesusilaan? Apakah benar Vanessa yang mendistribusikan? Karena kan kalau kita ngomong undang-undang ITE, ini terkait pendistribusian. Nah, pemeriksaan kemarin belum ada sama sekali arah ke situ. Pertanyaannya belum ada. Hanya sebatas chat pribadi loh. Chat pribadi antara Vanessa dengan Siska. Hanya sebatas itu. Kemudian ada transaksi juga belum selesai, baru 3 transaksi. Dan itu juga karena tertundanya kenapa? Kita sampaikan kepada penyidik bahwa kenapa tidak di-print dulu aliran dana itu. Jadi mungkin agar Vanessa ingat ini dulu transfer ini untuk apa. Karena tidak ada beritanya juga kan transferan itu. Itu. Jadi kalau dibilang kemarin 15, 9, belum ada pertanyaan yang bisa sejauh itu. Makanya kami kaget juga kalau sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Dasarnya apa? Tapi kita akan cross check lah sama Polda Jawa Timur. Ke depan ini pasti akan Polda Jawa Timur akan manggil kita kan dengan panggilan tersangka. Nanti akan ada pemeriksaan tambahan. Ya mungkin nanti kita lihatlah apa sebenarnya dasar dari Polda Jawa Timur menetapkan klien kita sebagai tersangka. Katanya Pak, kalau untuk bukti penetapan tersangkanya sendiri dari Polda Jawa Timur adalah bukti digital forensik dari ponsel dari Vanessa Angel sendiri. Mungkin kemarin apakah selain melakukan klarifikasi terkait chat-chat tersebut, apakah juga mengklarifikasi terkait tentang mungkin chat-chat sebelum dari Vanessa Angel tersebut selain chat yang dimaksud oleh, maksudnya dalam
pemeriksaan klarifikasi tersebut? Jadi gini, chat kemarin itu dasarnya adalah dari handphonenya Vanessa, chat dan Siska, ya di cross check chat antara Vanessa dan Siska, hanya sebatas itu. Dan di dalam itu tidak ada yang berbau, maksudnya asusila, itu kan private. Apakah ada chat coba teman-teman sekalian cek aja, apakah ada chatan antara Siska dan Vanessa yang beredar di dunia maya? Ini kan masalah kalau ITE itu mendistribusikan, apakah ada? Nah, kalau ada yang mendistribusikan, siapa yang mendistribusikan? Itu yang mesti dikejar. Bagaimana mungkin ruang private jadi pemeriksaannya jadi ruang publik, sementara yang ditanyakan kepada klien kami Vanessa hanya chat pribadi. Sejauh ini ya, sejauh pemeriksaan yang kami nggak mau keluar konteks dari yang bukan pemeriksaan kemarin. Pemeriksaan kemarin hanya yang disuguhkan kepada kita chat pribadi antara Vanessa dan Siska. Tidak ada yang namanya grup chat dengan yang dibilang dengan mucikari itu tidak ada. Hanya concern di Siska dan Vanessa. Yang bisa dikenakan itu kan grup chat. Kalau putusan Mahkamah Agung. Jadi mungkin 6 yang dibilang 6 mucikari itu punya grup sendiri bareng Vanessa, baru bisa dikenakan itu. Apakah Vanessa ikut terlibat juga secara aktif? Apakah Vanessa juga terlibat mungkin sebagai mucikari juga kan seperti pemberitaan yang ada? Tapi sejauh ini tidak ada pemeriksaan yang mengarah ke situ. Itu saya bisa pastikan. Tidak ada. Bang, Vanessa Angel diduga menawarkan jasa seks ke pelanggannya itu dengan menggunakan video porn. Coba. Oke. Coba. Apa? Tidak sampai, makanya saya bilang sampai saat ini belum ada. Makanya kita menganggap ya Polda Jawa Timur terlalu terburu-buru menetapkan Vanessa tersangka. Karena konten itu belum ada dipertanyakan pada kita. Apakah penetapan ini hanya sepihak? Maksudnya gini, hanya dari keterangan Siska atau keterangan yang disebut mucikari-mucikari lain yang menurut kami tidak kenal. Mungkin ada satu tapi tidak ada kedekatan itu, tidak pernah ada transaksi juga apapun. Bagaimana bisa dibilang ada menawarkan jasa atau menawarkan diri dengan video dengan itu, karena belum ada di dalam pemeriksaannya Vanessa. Kita juga bingung gitu loh, apa dasarnya video sama chat segala macam itu tidak ada, karena yang disuguhkan pada kita kemarin murni pembicaraan chat antara Siska dan Vanessa. Tapi itu keterangan dari Siska kabarnya, Bang. Oke, kalau keterangan Siska berarti kan baru sepihak. Mesti diklarifikasi dulu dengan Vanessa. Apakah benar di pembicaraan ini? Enggak. Tidak ada. Sekarang gini, kalau misalnya antara Siska, pengakuan Siska pun kepada Vanessa kan mesti ditanyakan juga ke Vanessa. Ini chatnya seperti apa? Dan itu masih ruang private. Karena hanya berdua. Berbahaya sekali. Kalau cuma chat berdua bisa dipidanakan. Masalah kalau digunakan Undang-Undang ITE, distribusinya di mana? Di mana didistribusikan chat ini ke halayak ramai? Siapa yang ngomong ini? Siapa yang mendistribusikan ke media? Tidak ada. Menurut pihak polisi ada 9 kali transaksi, itu buat apa aja Bang ya? Sebelumnya 9 transaksi. Dulu katanya 15, sekarang 9. Itu oke lah, itu polisi kan punya hak bahwa memang mungkin ada transferan, karena kan itu diambil dari data mungkin dari Siska ya, banknya Siska. Sementara dari Vanessa belum, karena kemarin itu belum sempat di print. Justru diminta dari Vanessa untuk nanti coba ngeprint bukunya ke bank. Nah makanya kalau kita bilang ada 9 transaksi, 5 transaksi, dari mana? Belum ada pernyataan dari Vanessa. Vanessa tuh belum ada menyampaikan ini loh yang diklarifikasi ke Vanessa, ini ada 9 rekening, ini Vanessa buat transaksi apa aja? Belum. Kemarin itu baru 3 transaksi yang dipertanyakan, tapi klien kami juga tidak bisa menjawab karena datanya tidak ada, hanya pertanyaan aja dari penyidik, dan itu baru 3 transaksi.
Tidak ada, cuman disebutin angkanya, tanggal sekian. Kamu ingat apa tidak? Dia dalam kondisi sakit, dia juga bilang tidak ingat. Makanya nanti jalan keluarnya kita mau kan print buku dari penyidik. Yaudah coba nanti kita kerjasama untuk nge-print buku itu untuk menjelaskan ini transaksinya apa. Mana tahu dia ingat. Ya, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mau menjaga aku sampai aku bisa bertahan sampai sekarang. Keadaan aku sekarang, aku tertekan, bahkan aku nggak tahu ngelanjutin hidup aku ke depannya kayak gimana. Aku di sini sebagai korban dan aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Bahkan untuk ketemu orang aja aku takut, aku trauma, aku bingung, sedih, semuanya gitu campur aduk. Kalian bisa bayangin sendirilah jadi aku gimana. Begitu cobaannya begitu berat, kanan kiri, dukungan juga. Untungnya masih ada orang-orang terdekat yang mau berdiri di samping aku, teman-teman aku, sahabat aku yang masih bisa support aku, nggak ada hentinya sampai sekarang. Pacar saya itu yang bisa bikin aku bertahan sampai sekarang. Tapi di luar itu aku hanya bisa pasrah. Aku serahkan ke tim kuasa hukum. Vanessa, sendiri penyidikan kemarin apakah pihak penyidik mempertanyakan terkait distribusi video-video ataukah mungkin Mbak Vanessa memiliki grup selain dengan Siska untuk menyebarkan video-video ataupun melakukan kontrak kerja dan lain sebagainya? Tidak ada. Kedekatan sama Siska seperti apa sih, Mbak? Nggak ada, hanya teman aja. Teman aja. Kabarkan Vanessa, Siska itu menjadi penghubung antara Vanessa dengan pelanggan-pelanggan. Gini, kalau misalnya dibilang Siska sebagai penghubung, ya tinggal dibuktikan aja. Kan kemarin Siska juga bilang bahwa dia adalah korban. Mucikarinya ada namanya T. Kita mendukung polisi untuk membuka ini siapa sebenarnya mucikari yang sebenarnya. Tapi sejauh ini pemeriksaan kita bahwa transaksi itu hanya ada dengan Siska. Maksudnya aliran dana termasuk chat itu hanya dengan Siska. Jadi tidak ada kalau dibilang berjamaah lah atau katanya ada konspirasi, ini adalah suatu kita bilang sindikat atau ada 6 mucikari yang di bawah Vanessa. Vanessa sendiri bingung gitu loh. Ini orang ini siapa? Mucikari ini siapa? Makanya kita berkeyakinan dia ini benar-benar murni adalah korban. Kalaupun Siska memang cuman mengantar, kita mendukung. Berarti dia ikut korban, mungkin dalam hal ini korban, tapi sejauh ini faktanya dari kita hanya seperti itu. Kami mendukung kok. Kita juga kasihan sama Siska juga. Kalau memang ternyata dia dimanfaatkan juga. Polisi buka aja siapa. Dan satu lagi, termasuk user nih. Pemberitaan yang terkait dengan user. Tadi pagi kita baca beritanya. Ya polisi buka dong, user ini siapa? Siapa? Jangan hanya dikorbankan klien kami aja terus yang dikejar. Vanessa terus yang dikejar. Siapa ini laki-laki? Buka dong, kan nggak adil juga. Kalau memang ada transaksi katanya 9 dari ini ya, tanda kutip kalau misalnya Siska bilang bahwa transaksi itu ada 9 atau buka siapa yang pakai? Siapa itu? Jangan hanya Vanessa saja yang dikejar terus. Keadilannya di mana gitu? Oke? Merasa dijebak Vanessa dengan adanya kasus ini? Ya saya merasa di sini saya adalah korban. Itu aja. Vanessa mungkin mau klarifikasi apa lagi Vanessa? Iya, beritanya mungkin nggak sesuai menurut Vanessa. Apa? Tidak sesuai. Ya, aku rasa di sini aku mau ngomong benar atau salah pun akan tetap sama aja gitu, nggak akan merubah situasi apapun. Itu aja Vanessa sih. udah pasrah atau? Iya saya udah pasrah. Keluarga di mana, Pak? Iya. Kan ibarat Vanessa menjadi tulang punggung nih. Keluarga juga. Gimana ya saya ngomongnya?
Saya tidak dapat dukungan dari keluarga saya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap sayang sama keluarga saya. Itu aja. Bibi San, Direktur tidak mendampingi Vanessa. Oh, Bibi tidak nampingi hari karena lagi di luar kota. Lagi ada kerjaan. Tapi dia support kok. Dia support. Vanessa menghadapi jerat hukum seperti apa mungkin? Mungkin ada langkah hukum apa yang mau disiapkan sama Langkah hukumnya kita belum bisa menentukan langkah hukum apa karena panggilan sebagai pemeriksaan sebagai tersangka ini kan belum kita terima. Kita lihat dulu nanti panggilannya sampai terus kita hadir ke sana, kita akan lihat, akan pertanyakan pada penyidik dasar penetapan tersangkanya apa, terus berita tambahan acara pemeriksaannya apa gitu loh. Karena kan berita saat ini kan simpang siur nih dari Polda seperti apa, dari teman-teman media juga seperti apa. Jadi kita lihat ya, kita mengikuti, kita intinya kooperatif. Vanessa dari kemarin juga kooperatif, menjalani pemeriksaan dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua. Ya nanti kita tunggulah sampai pemeriksaan tersangkanya seperti apa. Katanya mau diperiksa Senin depan gimana Bang? Nggak apa-apa, kita belum terima panggilannya. Kalaupun memang harus dipanggil riset, kita akan hadapin. Berarti Senin depan itu periksa sebagai tersangka. Ya udah pasti, otomatis pasti tersangka. Gimana kalau untuk pemeriksaan selanjutnya kan kalau sudah menjadi tersangka, adakah bukti-bukti sanggahan yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Karena saat ini telepon kan semua yang terkait dengan Vanessa ada di pihak kepolisian. Ya kita serahkan aja pihak kepolisian, nanti kan dikonfrontir. Mestinya kan memang tahapannya dikonfrontir dulu sebenarnya. Masa hanya dengan keterangan satu pihak atau dua pihak, sementara yang dirugikan di sini kan Vanessa, dia tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya gitu loh. Karena sejauh ini pemeriksaannya belum mengarah ke situ. Itu yang sebenarnya kami belum ada chat, video yang ditunjukkan ke kita gitu loh. Hanya sebatas chat pribadi ya. Ini benar-benar chat pribadi antara Vanessa dan Siska. Tidak ada tuh dengan chat-chat dengan apa? Yang dibilang mucikari itu tidak ada. Hanya berdua aja ini chatnya. Dan itu tidak ada mengandung unsur pornografi atau asusila, tidak ada. Jadi di dalam chat pribadi itu nggak ada video dan Tidak ada. oh ya. Kalau Confirm. gitu Vanessa bahas apa aja di chat pribadi Bang Rizka? Nggak ada sih, nggak ada bahas apa-apa sih. Cuman ya ngobrol biasa aja. Kayak kirim foto. Tidak ada. Nggak ada. Tapi pun kabarnya kan di pihak Polda Jatim kan menerima dan kabar foto dan video itu dari. Makanya gini, masalah foto video kita kan belum dilihatkan nih. Yang mana sih? Yang mana videonya, yang mana chatnya yang melanggar kesusilaan. Kalaupun ada mendistribusikan dengan siapa, gampang kok. Polisi itu hebat, apalagi tim cyber itu hebat. Maksudnya jejak digital itu nggak bisa dihapus, nggak bisa dihilangkan. Nanti kelihatan apakah ini rekayasa atau bukan, kan bisa kelihatan semuanya. Kita percayakan semua ini kepada pihak Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa dibuka dengan segamblang-gamblangnya. Tapi kami sampaikan sekali lagi, klien kami ini korban. Benar-benar murni korban. Karena sampai sejauh ini kami tidak menemukan adanya keterkaitan dengan pihak-pihap yang dibilang mucikari itu. Sampai sejauh ini ya. Sampai sejauh ini pemeriksaan terakhir. Nanti kita lihatlah. Bang, soal apa namanya bukti transaksi yang katanya sampai ke Singapura itu Bang? Ini Seperti apa Bang? tidak ada. Maksudnya transaksi itu belum ditanyakan kepada kita. Justru itu pernyataan itu kami anggap ini itu masih bagian dari penyidikan. Tapi belum sampai di kita pertanyaan itu. Jadi terlalu cepat juga sebenarnya keluar kemarin itu masalah Singapura, ini segala macam. Karena pertanyaan itu belum ada sampai situ. Belum ada. Vanessa sendiri sudah siap ketika nanti diperiksa sebagai tersangka, tidak akan pulang lagi ke Jakarta? Yes. Siap nggak siap, saya harus siap. Ada orang terdekat nggak yang mengecewakan Vanessa mungkin? Maksudnya? Orang terdekat dalam arti di lingkungan sekitar Vanessa yang bisa dibilang merugikan Vanessa dalam artian menjebak atau apalah. Saya nggak tahu. Ada yang nggak suka sama Vanessa mungkin aja. Ya mungkin aja. Ya kita nggak mau duga-duga ya, tapi kita fokus sekarang ini fokusnya di penyidikan aja nanti kalau nanti saatnya dipanggil sebagai tersangka. Mungkin itu ya. Intinya kita kooperatif lah.
Tinggal nanti pemeriksaan berikutnya apa gitu. Tapi yang jelas kemarin yang bergulir di media itu belum ada, pertanyaan itu belum ada sampai ke kita. Hanya sebatas chat. Dan 3 transaksi, dan itu pun belum jelas transaksi itu apa. Karena Vanessa tidak ingat. Karena tidak ada yang ditunjukkan juga, jadi hanya sekedar pertanyaan aja. Vanessa merasa dirugikan nggak sih dengan penetapan sebagai tersangka yang terkesan buru-buru ini, kata? Terkesan terburu-buru, atau mungkin dari sana udah rilis dan ini nggak tahu gitu bang. Iya, sangat dirugikan. Oke, apa lagi? Vanessa jelasin lagi dong awal mula kenal Siska itu seperti apa sih? Nanti itu materi. Saya capek materi ya. ya, itu nggak usah diulang lagi Mbak. Ya. Jadi dikonfrontir gitu bang. siap. Kita siap, nggak ada masalah. Kita siap dikonfrontir dengan Siska atau dengan pihak manapun kita siap kok. Selama ini kalau hubungan sama Siska soal Temenan apa? temenan tuh kan misalnya curhat atau kalau bisnis misalnya bisnis tas, kosmetik atau apa. Nggak ada, temenan biasa aja. Emang teman dekat apa gimana Vanessa? Seberapa percaya Vanessa sama Siska sendiri sih selama menjalin pertemanan? Cukup aja Pak. Udah itu kayaknya cukup lah, udah itu. balik lagi lah mundur. Oke? Bang? Apa lagi? Di Apa masalah apa? Masalah hati nurani. So gua jawab di hati nurani nih. pemberitaan di salah satu TV iNews eksklusif Ah. mengenai Oh, iya. Gua suka nih, gua suka. Setuju. Boleh nih. Hah? Vanessa. Siska mengatakan bahwa Vanessa juga dalam artian terlibat juga dalam artian nggak cuma si Siska doang yang merasa dirugikan, tapi Vanessa harus juga menjadi walaupun Itu dia- saya klarifikasi. Itu Siska apa satu lagi? Karena saya juga lihat tuh videonya. Ada dua Sebenarnya enggak, kalau saya bilang dia kan karena kekecewaan dia, maksudnya ikut dong karena gue juga merasa korban. Dia bilang gitu. Ya. Yang satu yang sebenarnya tidak tahu menau tapi ngomongnya bilang kalau bisa ya ikutlah sama-sama. Kan nggak pantas. Karena dia bukan pihak, tidak ada chat atau hubungan apapun dengan saudara siapa satu lagi tuh. Siapa? Salah satu lagi. Ten. Ya, tidak ada. Tidak ada. Itu mestinya tanya ke kliennya itu. Bukan ke Vanessa. Kenapa pertanyaan ke Vanessa ke orang yang nggak tahu menau kok. Oke? Hati nurani. Vanessa emang dukungan dari keluarga nggak ada sama sekali Vanessa Udah dari tadi. ayah. Saya udah mau Nggak, jawab. nggak dari ayah. Soal ATM yang Saya nggak mau jawab. Yang mana nih? ATM Baru Jen. Anu aja yang jawab. Ya itu biar Jen Aduh. aja lah ya. Mami Saya Anu aja yang jawab. gini, kita bukan orang, ini jawabannya ya. Kita bukan orang yang mau mempermalukan orang lain. Ingat tuh. Cukup kita aja yang tahu, tapi suatu saat akan tahu seperti apa ceritanya. Kami nggak mau memberikan ruang untuk itu. Ini karena kita concern dulu ke sini, tapi yang jelas kita bukan orang yang mau mempermalukan orang lain. Jelas ya? Oke. Oke, sip. Ada lagi? Cukup? Oh ya, saya mau nambahin satu lagi. Masalah terkait dari yang dulu-dulu nih. Saya sudah tanya penyidik, apakah Vanessa pada waktu pemeriksaan pertama didampingin kuasa hukum? Jawabannya tidak ada. Jadi bagaimana mereka bisa mengeluarkan statement yang mereka sendiri tidak tahu isi BAP-nya? Vanessa buka semuanya di BAP pertama. Jadi tidak ada kebohongan Vanessa. Dia jujur. Karena saat itu dia terdesak dan dia tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya dia buka semuanya. Jadi tidak ada kebohongan di BAP pertama. Tapi menurut Polda Jatim banyak terjadi kebohongan yang dilakukan oleh Vanessa itu. Tidak ada kata jebak segala macam, tidak ada keluar dari mulut Vanessa. Silakan tanya sama penyidik. Dia jujur apa adanya di BAP pertama. Kita juga kaget. Ternyata dia jujur banget. Tidak ada yang ditutupin. Kalau tidak ada pendamping. Jadi tidak ada yang mendampingin Vanessa pada waktu BAP pertama. Jadi kalau ada yang bilang seseorang itu yang berapa orang itu yang bilang dia tidak jujur, hati nurani itu tidak benar. Vanessa jujur dari awal. Tapi mereka tidak mendampingin, tapi statement itu keluar. Oke? Ya. dijujurin apa sih Bang? Hah? Yang dijujurin apa? Lu jujurin apa? Ya sudah. Cukup lah itu clue-nya itu. Apa? Jujur yang terjadi. Jadi tidak kejadian yang sebenarnya tidak ada yang ditutupin.